Pernah nggak Anda lagi stres karena hal sepele, terus tiba-tiba reaksinya meledak-ledak? Sering itu. Atau mungkin pas lagi debat sama pasangan, Anda sadar, "Loh, kok nada suara saya persis kayak suara orang tua saya ya?" Itu momen introspeksi yang agak horor ya. Betul. Nah, pertanyaannya jadi, kenapa kita, orang dewasa, yang harusnya rasional, kadang bisa berpikir, merasa, dan bertingkah laku kayak anak kecil lagi? Atau sebaliknya, jadi fotokopian orang tua kita. Nah, itu dia. Anda ngasih kita setumpuk bahan bacaan yang menarik banget untuk ngebahas ini. Ada dari artikel coaching, situs kesehatan, sampai jurnal akademik. Betul. Dari semua itu, kita bakal coba bongkar dua konsep psikologi yang jadi kuncinya. Ego state, dan yang lebih populer, inner child. Jadi, misi kita hari ini simple. Kita mau coba ngertiin gimana sih sisa-sisa pengalaman masa lalu itu masih aktif ngebentuk kita yang sekarang. Dan keduanya ini nyambung banget. Anggap aja gini deh. Ego state itu semacam kerangka yang ngasih lihat topi atau peran apa yang lagi kita pakai. Oke, topi ya. Iya. Sementara inner child itu penyelaman yang jauh lebih dalam ke gudang arsip yang ngebentuk peran-peran itu. Terutama peran anak-anak di dalam diri kita. Paham. Dan yang penting di awal, ini bukan soal nyalahin masa lalu. Justru sebaliknya, ini jadi kunci buat kita pegang kendali di masa sekarang. Oke, mari kita bedah satu-satu. Kita mulai dari yang lebih teknis dulu ya. Ego state. Ini kan konsep dari psikiater Eric Berne lewat teorinya analisa transaksional. Intinya dia bilang di dalam diri kita ada 3 mode utama, gitu kan? Benar. Berne mendefinisikan ego state sebagai satu paket utuh dari pikiran, perasaan, dan perilaku kita pada satu waktu. 3 mode itu adalah, pertama, parent ego state. Mode salinan orang tua. Tepat. Semua nasihat, aturan, cara bicara, bahkan cara menghakimi yang kita serap dari figur orang tua, ya tersimpan di sini. Kalau Anda tiba-tiba ngomong, makanya kalau naruh barang tuh yang benar. Nah, Oke, itu familiar sekali. Itu parent ego state yang lagi nongol. betul. Lalu yang kedua, child ego state. Ini mesin waktu kita. Maksudnya? Saat mode ini aktif, kita kembali berpikir, merasa, dan berperilaku seperti waktu kita kecil. Bisa yang kreatif dan penasaran, bisa juga yang penuh rasa takut atau tantrum. Oke. Dan yang ketiga? Yang ketiga, adult ego state. Ini mode di sini dan sekarang. Mode di mana kita berpikir rasional, objektif, berdasarkan data dan fakta di depan mata, bukan berdasarkan rekaman masa lalu. Jadi kita bisa lompat-lompat antar mode ini dalam sehari tanpa sadar ya? Persis. Contoh Ratri dari salah satu sumber kita itu bagus banget. Dia terlambat ke kantor, dan pas mikirin bosnya, tiba-tiba dia teringat hukuman waktu terlambat sekolah dulu. Oke. Seketika, dia panik luar biasa. Rasa panik dan takutnya itu bukan respons dewasa, tapi respons dari child ego state-nya yang aktif lagi. Jadi dia kayak menghidupkan lagi emosi masa kecilnya. Tepat. Ini juga yang ngejelasin kenapa argumen sepele soal cuci piring bisa jadi perang dunia. Mungkin yang satu bicara dari parent ego state yang kritis. Kamu tuh nggak pernah beres. Nah, dan yang satunya merespons dari child ego state yang memberontak. Deh, kenapa jadi aku yang disalahin terus? Persis seperti itu. Oke. Jadi, child ego state itu mode sesaat yang aktif karena pemicu. Tapi, apa yang menyalakan mode itu? Pasti ada semacam sumber permanen dari perasaan-perasaan ini di dalam diri kita kan? Semacam arsipnya. Nah, itu pertanyaan yang mengarahkan kita langsung ke konsep kedua, inner child. Oke. Kalau child ego state itu actingnya, maka inner child ini adalah naskah sekaligus aktor utamanya. Semua sumber kita sepakat mendefinisikannya sebagai bagian dari diri kita yang menyimpan semua pengalaman, emosi, kenangan baik yang indah maupun yang menyakitkan dari masa kanak-kanak. Psikolog John Bradshaw bilang ini bagian diri kita yang paling butuh dirawat. Dan dicintai. Betul. Dan ini bukan cuma nostalgia atau kenangan manis ya, tapi sesuatu yang masih hidup dan aktif. Masih sangat aktif. Dan pengaruhnya luar biasa tahan lama. Ada studi menarik yang dikutip salah satu sumber kita dari lansia usia 70-91 tahun. Wow, 91 tahun. Iya. Hasilnya, kenangan masa kecil mereka, baik yang positif maupun negatif, terbukti masih sangat berpengaruh signifikan terhadap cara mereka memandang hidup, bahkan di usia senja. Jadi ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa kedaluarsa seiring waktu ya, ini membekas seumur hidup. Tepat. Bekasnya itu yang terus-menerus mempengaruhi keputusan,
cara kita bereaksi, dan cara kita berhubungan dengan orang lain hari ini. Dan disinilah bagian yang mungkin agak gelap, tapi penting banget dibahas. Karena nggak semua arsip masa kecil itu indah, kan? Inner child ini bisa terluka. Sumber kita menyebutkan penyebab yang jelas, seperti kekerasan, tapi yang menarik, ada juga luka-luka yang lebih halus, yang mungkin sering kita anggap, biasa aja itu. Betul sekali. Salah satu artikel mengkategorikannya dengan baik. Misalnya, luka penolakan. Contohnya? Bisa dari ucapan yang kelihatannya sepele, kenapa sih kamu nggak bisa pinter kayak kakakmu? Untuk orang dewasa mungkin motivasi, tapi untuk anak-anak, itu pesan. Kamu apa adanya tidak cukup baik. Oke. Atau luka pengabaian. Ini bukan soal nggak dikasih makan, tapi emosinya yang diabaikan. Persis. Saat anak sedih karena hal kecil, terus orang tuanya bilang, gitu aja nangis, lebay banget sih kamu. Emosinya dianggap nggak valid. Lalu ada luka kritik. Kalau anak terus-terusan dilabeli, pemalas, bodoh, Lama-lama dia akan percaya label itu. Dan ada juga luka pengkhianatan. Ini terjadi saat figur yang talang dipercaya, orang tua, mengingkari janjinya berulang kali. Ini menanamkan rasa nggak percaya pada dunia. mendengar daftar itu, rasanya hampir nggak mungkin ya ada orang yang melewati masa kecil tanpa setidaknya satu dari luka-luka halus itu. Betul. Ucapan yang mungkin dianggap sepele oleh orang tua, ternyata bisa membekas begitu dalam. Dan luka-luka ini pasti meninggalkan jejak kan di perilaku kita saat dewasa. Tentu, kalau kita gabungkan dari semua sumber, ada beberapa tanda umum dari inner child yang terluka. Misalnya, rasa percaya diri yang sangat rendah, perasaan kronis tidak cukup baik. Nggak peduli seberapa banyak pencapaiannya ya. Betul. Lalu, kecenderungan jadi people pleaser, sulit sekali bilang tidak. Tunggu, soal people pleaser dan perfeksionis ini menarik. Kenapa justru luka masa kecil bikin kita jadi begitu? Bukannya logikanya kalau sering disakiti harusnya jadi lebih egois untuk melindungi diri. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena itu adalah mekanisme pertahanan yang dipelajari seorang anak untuk bertahan hidup. Mekanisme pertahanan. Iya, anak yang sering dikritik akan berpikir, kalau aku jadi anak yang sempurna, nilaiku 100 semua, mungkin ayah nggak akan marah lagi. Perfeksionisme jadi cara dia untuk mencari rasa aman. Sama seperti people pleasing. Sama, anak yang merasa diabaikan akan belajar, kalau aku selalu nurut dan nggak bikin masalah, mungkin aku akan disayang dan nggak ditinggalkan. Pola itu ke bawah sampai dewasa. Jadi, refleks otomatis. Jadi itu semacam program bertahan hidup yang nggak pernah diupdate ya? Wow, itu masuk akal sekali. Oke, selain itu, apa lagi tandanya? Reaksi emosional yang nggak proporsional, mudah tersinggung, marah meledak-ledak karena hal kecil, atau cemas berlebihan. Ada juga perasaan hampa yang konstan. Terus, kesulitan membangun hubungan yang sehat. Bisa jadi sangat curiga sama orang lain, tapi di saat yang sama takut banget ditinggalkan. Paradoks ya? Dan yang terakhir, ini cukup serius, adalah lari ke perilaku adiktif. Bisa makanan, alkohol, kerja gila-gilaan, belanja, apapun untuk mematikan rasa sakit itu. Daftar itu jujur cukup kena ya. Saya yakin banyak yang ngerasa relate dengan 1 atau 2 poin di sana. Kalau seseorang punya beberapa gejala itu, dampaknya pasti kemana-mana kan? Efek dominonya sangat jauh dan nyata. Bisa kita bagi jadi 3 area besar. Oke. Yang pertama, paling jelas, kesehatan mental dan emosional. Salah satu jurnal secara eksplisit menghubungkan trauma masa kecil dengan risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami depresi, gangguan kecemasan, OCD, bahkan BPD dan MDD. Jadi ini bukan soal perasaan sedih biasa, tapi sudah masuk ke ranah klinis. Betul. Area kedua, pola hubungan. Luka ini menciptakan pola hubungan yang berulang dan sering kali nggak sehat. Contohnya? Seseorang yang diabaikan waktu kecil bisa jadi orang dewasa yang super posesif. Butuh kepastian terus-menerus dari pasangannya karena takut ditinggalkan. Pola-pola ini terus berulang. Oke. Dan area ketiga? Nah, ini yang sering kali paling mengejutkan. Dampak pada kesehatan fisik. Maksudnya, ini kiasan. Bukan kiasan. Salah satu jurnal menyajikan temuan yang sangat kuat. Trauma masa kecil yang tidak diproses itu terbukti dapat menyebabkan percepatan proses penuaan. Serius? Di tingkat seluler, melalui peradangan kronis di dalam tubuh. Ini juga secara signifikan meningkatkan risiko penyakit jantung. Tunggu sebentar, ini luar biasa. Jadi kita nggak cuma ngomongin soal perasaan, tapi luka batin ini secara harfiah
bisa mengubah biologi tubuh kita. Tepat, mempercepat penuaan dan berisiko ke jantung. Dan ini puncaknya. Ada lagi. Trauma ini dapat menyebabkan perubahan struktur otak yang terukur. Astaga. Secara spesifik, ada perubahan volume pada amigdala, pusat rasa takut kita, dan hipokampus yang krusial untuk memori. Otak kita secara fisik bisa berubah bentuk. Wow, itu fakta yang berat banget dan penting untuk kita resapi dulu. Jadi, luka batin itu bukan cuma di pikiran, tapi di badan, di sel, bahkan di struktur otak. Oke, setelah mendengar semua itu, mungkin ada yang merasa agak sesak napas. Tapi kabar baiknya, sumber-sumber kita nggak berhenti di masalah. Mereka juga menawarkan jalan keluar. Betul sekali. Mari kita anggap ini sebagai peralatan untuk memulai proses penyembuhan. Langkah paling pertama, menurut banyak sumber, adalah yang paling mendasar, mengakui kehadirannya. Menerima dulu ya. Kita harus terima dulu kalau ada bagian dari diri kita yang terluka, bahwa si inner child ini nyata dan butuh perhatian kita. Bukan disangkal. Oke, setelah diakui, lalu? Langkah kedua adalah berdialog dengannya. Ini kedengarannya abstrak, tapi bisa sangat praktis. Salah satu caranya adalah menulis jurnal. Tumpahkan saja semua perasaan dan ingatan tanpa sensor. Dilepaskan begitu saja ya? Betul. Cara lainnya adalah self-talk. Coba bayangkan Anda bertemu diri Anda versi kecil. Apa yang akan Anda katakan padanya? Mungkin kalimat-kalimat yang tidak pernah dia dengar dulu. Kamu aman sekarang, kamu berharga. Jadi kita jadi orang tua yang baik untuk diri kita sendiri versi kecil ya? Oke. Lalu ada langkah yang sepertinya lebih menyenangkan. Menemukan kembali kegembiraan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah secara sadar memberikan pengalaman positif yang mungkin terlewatkan dulu. Hal-hal simpel, beli es krim di siang bolong, nonton kartun, main ayunan. Ini bukan buang-buang waktu? Bukan, ini secara sengaja memberi nutrisi kegembiraan pada inner child Anda. Oke, itu bisa dilakukan. Lalu ada meditasi juga disebut. Iya, meditasi. Tujuannya bukan cuma menenangkan pikiran, tapi melatih kesadaran diri. Dengan meditasi, kita belajar mengamati emosi yang datang dan pergi tanpa menghakiminya. Mengirim pesan bahwa semua perasaan itu boleh ada. Tepat. Dan langkah terakhir, ada satu pendekatan yang mungkin tidak biasa, tapi sangat kuat dari kearifan kuno Hawaii yang disebut terapi Ho'oponopono. Ho'oponopono. Bagaimana cara kerjanya? Prosesnya sederhana tapi mendalam. Anda meluangkan waktu untuk berbicara pada diri sendiri dan mengucapkan 4 kalimat kunci. Pertama, aku minta maaf. Minta maaf untuk apa? Bukan karena Anda bersalah, Anda minta maaf kepada diri sendiri karena telah membiarkan luka ini terpendam begitu lama. Kedua, tolong maafkan aku. Ini ditujukan ke inner child karena telah mengabaikannya. Oke. Ketiga, terima kasih. Sebagai rasa syukur atas semua pengalaman, dan terima kasih kepada si inner child yang sudah bertahan sejauh ini. Dan yang terakhir, aku mencintaimu, sebagai penegasan penerimaan tanpa syarat. Jadi setelah kita menggali semua ini, pesan utamanya jadi jelas banget ya. Masa lalu kita memang nggak bisa diubah. Tapi bukan berarti itu harus mendefinisikan masa depan kita. Benar. Memahami konsep seperti ego state dan inner child ini, rasanya seperti dikasih peta. Peta untuk ngenalin pemicu reaksi kita, dan yang terpenting, ngasih kita kekuatan untuk memilih respon yang lebih sehat hari ini. Dan jadi lebih nyambung juga dengan merawat si inner child. Kita sebenarnya lagi ngasih bekal yang lebih baik buat child ego state kita. Reaksi panik atau marah nggak jelas seperti contoh Ratri tadi, jadi lebih jarang muncul. Karena anak di dalam diri kita sudah merasa lebih aman dan didengar. Itu kesimpulan yang sangat tepat. Oke. Dan sebagai pemikiran penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Sumber-sumber ini banyak sekali membahas tentang cara menyembuhkan anak di dalam diri Anda. Tapi coba kita balik. Dibalik bagaimana? Setelah Anda mulai memahami dan merawat inner child Anda sendiri, bagaimana hal itu bisa mengubah cara Anda berinteraksi dengan anak-anak sungguhan dalam hidup Anda, putra, putri, atau keponakan Anda? Menarik. Dan yang mungkin lebih dalam lagi, bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara Anda memandang orang tua Anda, yang sekarang Anda tahu tentu juga memiliki inner child mereka sendiri yang mungkin sama-sama terluka.